Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami percaya di sini Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti ibadah saat ini, semua dalam keadaan sukacita, karena kasih Tuhan tak pernah terbatas di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita atas pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita biar ibadah kita pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami perlukan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau senantiasa menolong dan menyertai setiap langkah kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami yang penuh kerinduan. Engkau jamah setiap kami berdasarkan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku? Oh, kemanakah aku mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemana kami berseru? Kemanakah
kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. kami perlukan, Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan, kami perlu Kau, Keajaiban-Mu. kami Butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan, kami perlu Kau, Keajaiban Engkau yang kami butuhkan Tuhan. kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, kami perlu Kau di sepanjang hidup kami. Rawatlah kami Tuhan, Kau yang kami perlu Yesus. Kaulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Kau bawa di hadapan-Mu Tuhan hati kami yang rindu. Kami sembah Engkau, mari kita sembah Dia. Mari anggukan namanya sebagai yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, sepanjang hidup kami Tuhan, kami berserah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau yang kami perlu Tuhan, Kau yang kami perlu. Haleluya. Karena di dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang satu-satunya yang kami perlukan. Ketika kami mengandalkan manusia, kami bisa saja kecewa Tuhan. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau, kami tahu ada tangan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Maka saat ini kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sesulit apapun yang kami alami, kami mau andalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dimanapun kita berada di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Ingin pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih, mari kita berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa inilah pengakuan kami, bahwa hanya Yesus saja yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorak karena Tuhan baik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, yang siap bersorak-sorak dan bersuka cita karena Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersuka cita karena ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadikan hidup kami lebih dari pemenang dari segala perkara. Terima kasih Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Kami terus mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya, Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang menjadikan kami lebih dari pemenang, Yesus. Sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. katakan saya lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu di rumah dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kita. Terima kasih. Bahkan kita melewati apapun, segala perkara dapat kita tanggung karena Yesus beserta kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih. Kalau penolong dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
sekarang. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita berdiri bersama-sama. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, segala kepada hambanya saya persilakan. Dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami masih bisa bersama-sama memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah segenap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini boleh berkenan dan menjadi persembahan kami yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami bersama-sama akan membaca dan mendengar firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Tuhan mengurapi setiap kami, hikmat Tuhan boleh menyertai kami semuanya. Dan setiap bentuk tipu muslihat iblis yang coba mengganggu dan merintangi, oh Tuhan, ibadah ini, bahkan sarana yang kami pakai untuk ibadah ini, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin dan menyertai kami sampai selesainya ibadah ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Dan biarlah ini tidak mengurangi sukacita, semangat kita dalam kita beribadah. Karena yang sering saya katakan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, dan oleh keadaan kita. Dimanapun kita berada, saat kita dengan segenap hati, kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan namanya, maka di situ Allah akan hadir bersama kita. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Saudara, pada minggu terakhir bulan Maret ini, saya ingin ajak kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul rendah hati dan sabar. Rendah hati dan sabar. Rendah hati. Jadi tidak tinggi hati, ya. Tidak gampang pemarah. Ya, tidak gampang marah atau menjadi pemarah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang frustasi, tapi kita sabar. Ya, jadi rendah hati ini memang cocok dipasangkan dengan sabar. Biasa orang yang rendah hati, pasti orang itu memiliki kesabaran. Ya, kita akan bersama-sama melihat dari bacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2, sebab Allah berfirman,
pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Nah saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini yang memang agak panjang, kita mau merenungkan bahwa hidup yang kita jalani saat ini, kalau kita boleh ada sampai hari ini, sebetulnya semua itu adalah kasih karunia Allah. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita sebenarnya? Seandainya Alkitab katakan Kristus tidak datang dan Kristus tidak mati dan bangkit dan naik ke surga, apa jadinya kehidupan kita? Nah, di sini kita akan melihat bahwa kerendahan hati dan kesabaran itu harus menjadi ciri orang-orang yang mengalami, merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Nah, saudara, kerendahan hati dan kesabaran itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri di hadapan Allah dan sesama dengan tepat. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang penyabar, itu pasti akan bisa menempatkan dirinya di hadapan Allah dengan benar, bahkan di hadapan sesamanya. Karena dia tidak gampang curiga, tidak gampang tersinggung, tidak gampang menjadi marah dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka kita akan bisa menempatkan diri dengan baik di sana. Sekalipun seandainya orang itu memang tidak suka sama kita, membenci kita, bahkan memfitnah kita sekalipun. Apabila kita tetap rendah hati dan sabar, pasti orang itu akan bisa dimenangkan karena kesabaran dan kerendahan hati kita. Dan mereka akan bisa diselamatkan. Nah saudara, kita akan melihat contoh nyata tentunya dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan melihat sejenak, mengingat kembali apa yang Yesus lakukan untuk kita. Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Sesuai dengan tema atau judul firman Tuhan hari ini. Inilah bukti dari kerendahan hati dan kesabaran.
Kenapa saya katakan bukti dari kerendahan hati dan kesabaran Tuhan Yesus? Coba bayangkan, Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dia hampir setiap hari setelah memulai pelayanannya, dia menolong orang, kasih makan orang, menyembuhkan orang. Kalau sudah lihat gambar-gambarnya di sana, gambar-gambar kecil yang saya taruh di sana, dia menyembuhkan orang buta, dia menolong orang yang lumpuh, bahkan dia memberi makan lebih dari 5.000 orang. Lalu dia juga menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Tapi dalam waktu yang tidak lama, orang-orang yang ditolong, orang-orang yang pernah diberikan kebaikan itu justru berbalik. Mengumpat dia, memarahin dia, bahkan dia mengatakan salibkan dia. Bahkan mungkin dari antara mereka ada yang meludahi, ada yang memukul dia. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Dia tetap diam. Dia tetap dengan rendah hati berjalan memikul salib menuju Golgota. Alkitab mengatakan seperti domba dibawa ke pembantaian. Dia terus berjalan menuju tempat yang dituju. Nah saudara, memang sabar itu berbicara tentang ketaatan. Biasa orang yang taat, memang orang itu sabar. Orang yang sabar itu taat. Lalu orang yang sabar itu biasanya tidak balas jahat dengan kejahatan. Rendah hati dan orang sabar itu tidak balas jahat dengan jahat. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Meskipun dia tahu dia orang yang sudah saya tolong, yang sudah saya kasih makan. Saya tidak pernah berbuat jahat sama dia, tapi dia berbuat jahat sama dia. Tapi Tuhan Yesus tetap rendah hati. Dia tetap tersenyum. Waktu Petrus mulai menyangkali dia. Dan ayam berkokok. Yesus cuma memandang dengan senyum. Dia tidak nyeling, orang bangga bilang. Tidak matanya dibuka lebar-lebar lalu sambil mulutnya mencucut ini. Begitu ya. Menghina kayaknya Pak. Bukanlah madakah gitu ya. Enggak. Tapi Yesus tetap memandang dengan senyum. Artinya, dia tetap dengan rendah hati, dengan sabar. Tidak apa-apa, berbaliklah anak. Dan mungkin hari-hari ini kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan. Ya mungkin kita mengkhianati Tuhan. Kita nggak taat sama Tuhan. Kita sering memberontak. Kita sering tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sebetulnya tidak pernah sakit hati. Dia cuma dengan tersenyum. Dia berkata kepada kita, mari datang kembali. Bertobat kepadaku. Nah saudara, ini yang Yesus lakukan. Ini yang Yesus perbuat. Makanya kenapa kita anak-anak Tuhan harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus berdoa dan memastikan bahwa Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kerendahan hati dan kesabaran. Itulah yang kita harus miliki yang dari Tuhan Yesus. Kalau kesabaran manusia terbatas. Kalau dari orang-orang di dunia ini, biasanya orang memaafkan atau mengampuni itu ada batasnya saudara. Ya biasanya batasnya itu secara umum 3 kali. Berapa kali kita mengampuni 3 kali? Makanya sering, saya nggak tahu juga kenapa harus batasnya, segala sesuatu pasti ada batas 3. Hitung-hitungan juga kalau orang mau lomba 1, 2, 3, ya 3. Dan banyak hal yang selalu angkanya 3 saudara ya. Dan rupanya pengampunan juga mengampuni orang sampai 3 batasnya. Sebab kalau orang sudah bersalah sampai 2 kali, dia bilang gini, sudah 2 kali, tinggal 1 kali lagi. Sekali lagi kamu lakukan, nah gitu ya, biasa gitu. Tetapi Petrus mengatakan berapa? 7 kali kah Tuhan Yesus? Saya harus mengampuni orang. Ini Petrus sudah melebihkan dari 3 menjadi 7. Sudah menambah 4. Tapi itu Tuhan Yesus bilang tidak. Belum cukup. Tuh, lalu berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali 7 kali katanya. Ini bicara apa saudara? Dalam 1 hari ada 490 kali kita harus memaafkan. Kira-kira ada nggak orang yang bersalah kepada Seva lalu datang lagi
Tidak ada waktu berapa menit, berbuat salah lagi datang lagi minta maaf. Sampai 10 kali ulah bosen belum? Malek kayak ini. Lah 10 kali itu. Apalagi ini orang sampai 400 kali lebih. Dalam sehari. Ini bicara apa saudara? Berarti memang ini bicara tentang tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni. Ini juga berbicara tentang apa? Kesabaran dan rendah hati. Nah seperti Tuhan Yesus. Makanya pertama kali saat dia di atas kayu salib, perkataan salib pertama kali yang diucapkan adalah pengampunan. Ini bicara kerendahan hati dan kesabaran. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, saya belajar dari perkataan Tuhan Yesus ini. Kalau ada orang bersalah atau sengaja memfitnah, tidak suka menyakiti kami, menyakiti saya terutama, saya belajar mengingat salib, mengingat perkataan Tuhan di atas kayu salib. Saya anggap mereka tidak ngerti apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mengerti, mereka tahu firman, mereka hidup bersama Tuhan, tidak mungkin dia lakukan kepada kita. Nah itu saja yang saya tanamkan. Sehingga kita nggak pernah merasa sakit hati, tersinggung. Justru Tuhan izinkan itu untuk membentuk iman kita, kedewasaan kita, dan menguji apakah kita sudah rendah hati atau kita sudah sabar. Nah saudara, pernahkah saudara makan buah dalam satu buah gitu ya? Ini saya kasih buah jeruk di situ ya. Dalam satu buah itu saudara waktu makan itu rasanya ada 2 macam saudara. Pernah nggak Peri makan buah rasanya 2 atau 3 macam? Yang sebelah sini manis, sebelah sini kok asam, sebelah sini kok pahit. Padahal dalam satu buah, pernah nggak? Pernah nggak rasa itu? Saya pernah sebabnya. Makan satu buah yang sebelah sini manis. Loh kok ini masam sebelah sini? Ada yang satunya lagi, tidak ada rasa apa-apa, hambar. Padahal satu buah. Hengki pernah ya seperti itu? Dalam satu buah 3 rasa, nano-nano katanya gitu ya. Bisa rasakan. Nah, saudara, rupanya kita anak-anak Tuhan juga kita punya satu roh, tapi memiliki 9 rasa. Ya, saya tulis satu buah itu 9 rasa. Apa yang satu buah bisa 9 rasa? Saya tidak pernah makan satu buah itu 9 rasa, paling banyak 3 rasa. Hambar, asam, manis, mungkin bisa juga pahit, bisa 4. Tapi nggak ada yang 9 rasa satu buah. Tapi Alkitab mengatakan ada satu buah, tapi ada 3 rasa. Apa itu? Buah roh. Nah, makanya buah roh ini satu buah tapi 9 rasa. Nah, salah satu rasa yang harus dimiliki dalam buah itu adalah apa? Kesabaran. Kita lihat satu persatu. Apa yang pertama? Yaitu kasih. Rasa yang pertama dari buah itu adalah kasih. Makanya kita pastikan kita dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Allah. Sehingga kita memiliki buah. Dan buah kita itu nyata. Dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Apa rasa yang harus kita miliki dalam hidup kita yang dapat dinikmati oleh orang lain? Apabila Roh Kudus itu memimpin kita, maka dengan sendirinya akan mengeluarkan rasa itu melalui kehidupan kita. Rasa yang pertama adalah kasih. Rasa yang kedua adalah sukacita. Ya. Rasa yang ketiga adalah damai sejahtera. Itu yang harus kita miliki. Lalu rasa yang keempat apa? Ini yang tema kita, kesabaran. Lalu rasa yang selanjutnya adalah kemurahan. Lalu kebaikan. Lalu apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah 9 rasa yang harus dimiliki. Dan inilah salah satunya di sana adalah kesabaran. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki kesabaran itu. Salah satu rasa yang harus kita miliki, yang dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara renungkan, satu buah ini dalam 9 rasa. Berapa rasa yang sudah keluar dari diri kita, yang dapat dinikmati oleh orang lain? Kasih kita, sudahkah dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita? Sukacita, atau kita hidup cemberut terus setiap hari? Kita tidak memiliki sukacita dan damai. Bagaimana dengan kemurahan hati, dengan kesabaran, dengan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kita? Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam Alkitab
mengatakan dengan jelas dalam Galatia 5 ayat 22 ya hal ini, bahwa buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan secara khusus untuk bisa menjadi berkat bagi dunia ini? Bagaimana supaya kita benar-benar bisa menjadi berkat, bisa menyelamatkan dunia dengan kesaksian hidup kita? Kalau kita dipimpin oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Nah saudara, jadi pastikan kita belajar untuk hidup dengan rendah hati dan sabar. Lalu sekarang kita akan masuk poin-poinnya. Apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu? Apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar? Yang pertama, ciri orang yang rendah hati dan sabar itu menghargai kasih karunia Allah. Menghargai kasih karunia Allah. Nah saudara, kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu tak terhingga. Makanya Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan ada lagunya Sekolah Minggu yang lama itu, yang saya juga jarang lagi mendengar dinyanyikan, bahwa Allah itu besar. Besar, 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 yang gitu tuh. Apa lagunya? Pertama, Tuhan Allah gitu ya, di tengah kita besar, besar gitu ya. Dia dan senangkan kita. Saya juga sudah lupa karena lama sudah ada nyanyi. Ya, itu Allah kita besar. Nah, tetapi banyak orang menganggap atau merasakan Tuhan itu kecil. Seakan-akan Tuhan tidak sanggup tolong saya. Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah saya. Tuhan tidak bisa sembuhkan saya. Kenapa? Karena kita merasa atau kita melihat Tuhan itu sangat kecil. Nah saudara, saya punya cerita. Suatu hari ada seorang anak yang berjalan-jalan dengan bapaknya. Waktu lagi jalan-jalan, lalu anak ini nanya gini sama bapaknya, "Pak, Tuhan itu sebesar apa sih?" katanya. "Tuhan itu sebesar apa sih?" Lalu bapaknya diam, dia sambil pikir. Lalu waktu dia lagi berjalan, lagi bapaknya berpikir, dia dengar ada bunyi pesawat terbang. Lalu bapaknya lihat ke atas, lalu bilang sama anak, "Nak, kamu lihat pesawat itu?" "Oh iya, pesawat itu besar apa kecil?" Lalu anaknya bilang apa? "Kecil, Pak. Tidak sejengkal ini, masih panjang tangan saya, Pak," katanya. "Dia kecil. Cuma dari jengkal saya ini masih panjang ini dari pesawat itu." Bapaknya diem, "Oh ya oke." Lalu dalam perjalanan, bapaknya, "Oke, ikut papa dulu." Lalu papanya ajak dia ke airport, sudah. Lalu minta izin ke dalam untuk masuk ke airport itu. Lalu diajak dekat ke pesawat. Lalu bapaknya tanya begini, "Sekarang kamu lihat pesawat itu besar apa kecil?" "Besar sekali, Pak. Bisa masuk banyak orang di dalamnya. Sedepan saya ini juga tidak bisa lagi." Tadi melihat katanya sejengkal aja enggak sampai katanya. Tapi waktu dia melihat pesawat yang dari dekat, karena dia lihat dari jauh jadi kelihatan kecil. Waktu dia lihat dari dekat, pesawat itu besar sekali. Bahkan bisa kita naikin berdua, bahkan bisa tambah, bisa 100 orang bisa naik. Bahkan pesawat ini bisa membawa kita kemana-mana katanya. Dan akhirnya papanya bilang sama dia, "Nak, begitu juga Tuhan dalam hidup kita. Tergantung dengan kita. Kita ini dekat dengan Allah atau kita jauh dengan Allah. Kalau kita memang jauh persekutuan kita dengan Tuhan, memang Tuhan itu kelihatan kecil. Sehingga kita merasa Tuhan tidak sanggup tolong saya. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya frustasi, putus asa, tidak bergairah hidupnya. Karena Tuhan itu kecil. Tapi saat kita dekat dengan Tuhan, kita baru merasa, kita mengalami bahwa ternyata Tuhan itu besar dari masalah kita. Besar dari penyakit kita. Besar dari segala sesuatu. Bahkan Allah itu sanggup membawa kita terbang mengatasi setiap masalah. Bahkan pada akhirnya Allah itu sanggup membawa kita terbang ke rumahnya.
pada akhirnya di kerajaan surga yang mulia. Untuk itu ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar itu menghargai kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu sangat besar dalam hidupnya. Makanya dalam 2 Korintus 6 ayat 1-2 mengatakan, sebagai teman sekerja Allah kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Nah saudara, hari ini bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini, inilah hari perkenanan Tuhan. Bahkan hari ini, hari penyelamatan itu saudara. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang saudara rasakan, karena penyakit, karena masalah keluarga, karena masalah pekerjaan, masa depan, bahkan karena virus corona ini, ingat, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka semua itu akan jadi kecil. Makanya mari hargai kasih karunia Allah. Perlu kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan saat ini. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Ya, dan hari ini hari penyelamatan itu bagi saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan, tersungkur di kakinya, mendekat kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma yang dikerjakan Allah bukan karena kebaikan kita sebagai manusia, tapi karena kemurahannya semata-mata. Hal yang gratis memang biasanya kemudian tidak dihargai. Tetapi saya ingin sampaikan di sini bahwa kasih karunia yang dari Tuhan itu, yang diberikan gratis kepada kita, bukan berarti murahan. Tetapi karena memang kita tidak mampu atau tidak bisa membayar dengan apapun, makanya diberikan gratis oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tidak akan mampu membayar. Kita tidak mampu menukar dengan apapun yang kita miliki. Dan Tuhan tahu itu. Makanya diberikan dengan cuma-cuma. Dengan gratis sebagai hadiah. Itulah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Hal terbaik yang dilakukan manusia, yang menerima kasih karunia itu adalah menghargai kasih karunia. Menghargai keselamatan yang saudara terima hari-hari ini. Dan jangan pernah menyia-nyiakan. Lalu yang kedua apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar? Mereka menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Tadi menghargai kasih karunia keselamatan. Lalu menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 34 mengatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesusahan. Nah saudara, sabar terhadap orang lain itu adalah pelayanan. Sabar terhadap orang lain itu adalah sebuah pelayanan. Orang yang rendah hati juga mengakui bahwa pelayanan yang bisa dikerjakannya semata-mata adalah karena kesempatan yang Tuhan berikan. Sikap ini akan menghindarkan kita dari jerat kesombongan yang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Dengan rendah hati dalam menjalankan pelayanan, kita akan memiliki kesabaran dalam penderitaan dan kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah untuk itu saudara, mari kita bersama-sama belajar menghargai pelayanan yang Tuhan berikan, yaitu kepada kita. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia datang katanya bukan untuk
dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dalam Matius 20:28, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani dan bukan untuk dilayani, kata firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara, Yesus sudah memberikan teladan atau sudah memberikan contoh bahwa hidup kita anak-anak Tuhan, orang Kristen adalah pelayanan. Hidup kita ini pelayanan. Saudara, waktu kita di rumah, waktu kita melayani suami kita, istri, itu ada sebuah pelayanan. Waktu suami juga menolong, membantu istri, itu pelayanan. Menyukakan hati pasangan kita, itu pelayanan. Seorang suami mengasihi istrinya, itu pelayanan. Mengasihi anak-anak, pelayanan. Waktu anak-anak juga mengasihi orang tuanya, itu pelayanan. Waktu kita taat kepada otoritas kita, baik di sekolah, di tempat kerja, di jalan, itu pelayanan. Jadi saudara, kalau kita mau katakan dengan jujur bahwa seluruh kegiatan kita setiap hari sebetulnya itu merupakan pelayanan. Nah, kalau kita berpikir bahwa apapun yang kita buat itu adalah pelayanan, nah berani gak kita melakukan yang tidak benar? Berani gak kita menipu? Berani gak kita korupsi? Karena yang melihat adalah Tuhan. Memang ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena Yesus sudah memberikan contoh bahwa aku datang sekalipun dia Tuhan, dia Allah, dia memiliki segalanya, tapi dia rela melayani. Nah, jadi ciri orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus tadi, waktu menuju kayu salib. Rendah hati dan sabar adalah melayani. Waktu Yesus sedang memikul salib, dihina, dipukul, lalu diludahi, diteriakin, Yesus tetap berjalan dengan rendah hati. Kenapa? Dia sedang melayani orang-orang yang sedang mencerca dia. Nah, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita dihina, direndahkan, tidak dianggap? Lalu bagaimana respon kita? Kalau kita mengalami itu, sebetulnya itu kasih karunia. Justru Allah memberi kesempatan untuk merasakan apa yang Tuhan lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu merupakan pelayanan. Kehendak Allah dalam hidup kita, supaya kita melakukan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kita ke gereja itu baik, kita melayani Tuhan itu baik, kita memberi orang sesuatu itu baik, kita menolong orang lain itu baik. Roma 12 ayat 2 dikatakan supaya kita mengetahui kehendak Allah itu yang baik, tapi tidak berhenti sampai kepada yang baik. Lalu yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu bicara apa, saudara? Bicara hati. Jadi banyak orang yang kelihatan berbuat baik, dia melayani, wah dia baca firman Tuhan, dia ikut ibadah ke gereja, itu baik. Tapi bagaimana kita tahu dia berkenan? Yang tahu hanya dia dengan Tuhan. Karena itu berbicara hati. Kalau kita melakukan yang tidak dengan segenap hati, bukan karena Tuhan, tapi karena supaya dilihat orang, hanya karena manusia, maka kita cuma sampai kepada kebaikan, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu yang ketiga dikatakan kehendak Allah itu sempurna. Sempurna itu apa, saudara? Sampai kita bisa memiliki hati yang mau melayani. Sudah berkenan, lalu dengan rendah hati dan sabar kita melayani. Ini bicara apa? Kasih. Sampai memiliki kasih, itu yang sempurna. Oke, saya akan teruskan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Apa ciri orang yang rendah hati dan sabar? Selain dia menghargai kasih karunia Allah, lalu menghargai pelayanan yang Tuhan berikan dan percayakan. Maka yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam ayat 8-10 mengatakan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup,
sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang katanya, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Jikalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu karena anugerah yang daripada Tuhan, maka hargai hidup ini. Memang dalam perjalanan hidup kita nggak selalu mulus, saudara. Ya, jadi mereka yang rendah hati dan sabar akan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Memang hidup itu tidak selalu berjalan mulus, saya katakan tadi. Hidup pasti penuh dengan pergerakan, penuh dengan perubahan yang kita kadang-kala tidak tahu. Hidup ini misteri, hari ini kita sukacita, besok mungkin kita bisa mengalami hal yang kita tidak tahu. Makanya kadang dihormati, kadang dihina. Atau ada juga yang berduka cita, lalu tidak lama bersuka cita, atau sebaliknya. Ada yang kaya, miskin. Mungkin hari ini kita hidup berkecukupan. Kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun ke depan hidup kita. Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan seterusnya. Untuk segala sesuatu di bawah matahari ini ada waktunya. Ya, ada waktu untuk dikatakan lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan seterusnya. Tetapi semuanya adalah hal yang berharga, yang diizinkan Allah. Jadi semuanya hal yang terjadi atas hidup kita, baik atau tidak baik, itu Tuhan pakai untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh di situasi dan di kondisi apapun nanti apabila terjadi, yaitu atas kehidupan kita. Jadi sekarang kesimpulannya yang ingin saya sampaikan, sudahkah kita menghargai kasih karunia yang Allah berikan kepada kita? Dan yang kedua, sudahkah kita menghargai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Dengan kita melakukan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Dan yang ketiga, sudahkah kita menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Sekalipun suatu saat kita mengalami masalah, tantangan, kita terjepit seperti mungkin telur di ujung tanduk. Tapi jangan takut. Hargai hidup saudara, apapun yang saudara alami hari ini. Karena itu adalah anugerah Allah. Dengan kerendahan hati dan dengan sabar. Nah saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menghargai karunia Allah? Bagaimana kita tahu kita sudah menghargai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dimanapun kita berada? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menghargai hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita? Simpel saja, saya balik dari tema tadi. Apabila kita tidak sombong dengan apa yang ada dalam diri kita. Dan apabila kita tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, bukan tidak marah, bukan tidak bisa tersinggung, tidak gampang tersinggung. Lalu tidak berlarut-larut dalam hal itu. Lalu kita tidak gampang putus asa dan tidak gampang menghakimi orang lain. Berarti kita sedang menghargai hidup kita dan menghargai hidup orang lain yang Tuhan juga sedang hargai. Jadi bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Sudahkah kita bisa melihat dan menilai diri kita? Sudahkah saya ini orang yang rendah hati atau saya orang yang sombong selama ini? Sudahkah saya ini sabar atau saya ini orangnya tidak sabar? Sehingga seringkali ketidaksabaran kita, kesombongan kita menjadi celah, menjadi batu sandungan. Sehingga menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, pastikan firman dan rohnya memenuhi kita. Sehingga dia memampukan kita untuk dapat hidup rendah hati dan sabar. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita bersama-sama kembali berdiri. Bapak Ibu, baik yang di rumah atau dimanapun saudara mengikuti ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Saya rindu kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita sekarang. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari rasakan Allah. Rasakan kasih-Nya saat ini. Mari buka hatimu. Buka hatimu. Jangan beranjak dan berjalan kemanapun. Apabila saudara mau dipakai Tuhan. Mau belajar hidup rendah hati dan sabar. Menghargai apa yang Tuhan beri. Mari rasakan kasih-Nya yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, lebih lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Inilah ungkapan hati kami lewat pujian Tuhan. Kami mau belajar terus menyembah Tuhan, terus bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, studi kami, bahkan apapun dimanapun kami berada. Biarlah kami menghargai pelayanan-pelayanan itu. Karena setiap gerak hidup kami, dimanapun kami berada itu merupakan pelayanan. Kami akan menghargai, sekalipun sakit tidak enak pada awalnya. Dan ajar kami juga menghargai hidup yang Tuhan beri. Sekalipun saat ini mungkin kami sedang dibawa. Kami sedang mengalami tantangan. Kami sedang mengalami habis-habisan. Tapi kami yakin dan percaya saat kami bangkit kembali, kami datang kepadamu, maka Tuhan akan pulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar setiap kami yang datang kepada Tuhan saat ini, yang lemah dikuatkan. Saudara yang sakit oleh kuasa darah dan bilur-bilur, mari percayai sekarang. Terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Disembuhkan, dipulihkan, dibaharui saat ini. Dan saudara yang mengalami tantangan, masalah, persoalan dalam hidupmu, apapun itu, mari datang kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Engkau sanggup melewati. Engkau sanggup menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar tertanam dalam hati kami. Dan meteraikan itu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Hingga kami selalu ingat bahwa kami harus belajar menjadi orang Kristen, anak-Mu yang rendah hati dan sabar dalam hidup ini. Karena bukan kami sendiri yang mengalami, tapi anak-anak-Mu yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan mereka bisa. Maka saat kami mengandalkan Tuhan bersama Tuhan, kami juga bisa melewati masa-masa sulit. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas.
dalam menyampaikan, menguraikan kebenaran ini. Apabila ada yang tidak berkenan, ampuni hamba-Mu Bapa. Biar sempurnakan kepada setiap kami semua. Dan terus berbicara secara pribadi atas kami. Sesuai dengan kerinduan dan kehausan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan kembali duduk dan kami serahkan selanjutnya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan dan di setiap hidup kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan dan boleh mengirimkan juga di rekening atas nama GB Bintang yang akan tertera nantinya di layar Bapak Ibu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pada surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa setiap hari tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Seberapapun rupiah yang akan kami tabur, kami percaya Tuhan memberkati dan mempergunakan untuk memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Kami bersyukur dan kami bisa memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk. Mari kita bersuka cita. Citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita angkat suara kita sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Mari kita bersuka cita. Haleluya, sebab Dia tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Terima kasih. Terima kasih. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian selesai ibadah kita. Dan tadi sudah diumumkan, kita doakan supaya bulan depan, awal bulan, kita sudah bisa ibadah secara tatap muka. Pas hari Paskah dan disertai perjamuan kudus. Dan rencana untuk ibadah Jumat Agung kita masih online. Ya, jadi untuk tanggal 4-nya, tanggal 4 ya, hari Minggu itu kita pas Paskah, kita akan adakan ibadah dan tetap ibadah seperti semula, yaitu 3 kali, jam 7 pagi, jam 9.30, lalu jam 5 sore.
Dan usahakan saudara mengikuti dan dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, supaya Tuhan terus melindungi dan menyertai kita. Ya, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk tambahan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah saat ini, kita kembali berdiri bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, terus Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami diberkati Tuhan. Bahkan kota kami Pangkal Pinang diberkati Tuhan. Pulau kami Bangka Belitung diberkati Tuhan. Bahkan bangsa negara kami Indonesia juga diberkati Tuhan. Bila pemerintah dari pusat sampai daerah yang sedang menyelesaikan masa pandemi ini, bahkan mulai mendistribusikan vaksin ke setiap orang, biar berjalan dengan baik, sehingga pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan pemulihan keamanan boleh terjadi. Untuk itu biarlah berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, Bapak Jokowi, biarlah dia beserta stafnya dapat menyelesaikan masa-masa yang sedang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah namamu, dan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah tetap diberkati Tuhan. Sehingga pada saat-saat ini, masa-masa yang tidak mudah ini, tetap menjadi gereja kesaksian dimanapun berada. Terpujilah namamu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sekarang mari arahkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Angkat kedua tangan kita sebagai tanda penyerahan dan tindakan iman. Nah, sekarang terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.